Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya tetap sehat, tetap kuat, selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam tema 5, subtema 2, pembelajaran 6, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Sekarang coba perhatikan percakapan berikut ini ya. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu, apa yang akan kita buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Saya yang bertugas menempel dan menulis. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Beni keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Beni dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali. Ini alat peraga untuk pecahan 1/2. Nah, perhatikan baik-baik ya. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Nah, sekarang kita akan membaca bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar, membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Beni dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, perhatikan baik-baik ya. Bagian yang mana? Siti atau Beni? Iya, tentunya yang lebih besar yaitu milik Beni dengan nilai 2/4. Sekarang amati pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Perhatikan. Iya, benar sekali. Pecahan milik Udin dengan nilai 3/4. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Milik siapa yang lebih besar? Iya, tentunya milik Dayu dengan nilai 2/3. Nah, apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda.
dapat kita lihat pada gambar ya. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan tersebut. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang berbeda. Sekarang juga kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Coba kerjakan latihan berikut ya. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Perhatikan nomor 1, 1/4 dan 2/4. Tanda apa yang sesuai? Iya, tanda kurang dari. Nomor 2, 2/4 dan 3/4. Tanda apa yang sesuai? Tanda kurang dari. Nomor 3, 1/3 dan 2/3. Tanda apa yang sesuai? Iya, tanda kurang dari. Nomor 4, 3/5 dan 2/5. Tanda apa yang sesuai? Iya, tanda lebih dari. Nomor 5, 6/8 dan 4/8. Tanda apa yang sesuai? Iya, tanda lebih dari. Yang B, beri tanda S atau salah jika jawaban salah, atau B, benar jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. Perhatikan nomor 1, 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu 2 dikali 8 sama dengan? Iya, sama dengan 16. Antara 8 dan 16 mana yang lebih besar? Tentunya nilai 16. Artinya tandanya yang dapat kita gunakan yaitu kurang dari. Berarti jawabannya benar. Nah, untuk nomor 2, 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu 1 dikali 6 sama dengan? Iya, sama dengan 6. Antara 3 dan 6, yang mana yang lebih besar nilainya? Iya, tentunya nilai 6 lebih besar daripada nilai 3. Artinya tandanya seharusnya kurang dari. Namun di sini dibuat lebih dari. Berarti pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah. Nah, untuk nomor 3, 3/4 dan 1/4. Mudah ya, karena penyebutnya sama, artinya tandanya lebih dari. Jawabannya benar. Untuk nomor 4, perhatikan baik-baik. 4/6 dan 5/6. Karena penyebutnya sama, langsung saja dapat kita lihat. Tanda yang sesuai yaitu iya, benar, karena 4 kurang dari 5. Wah, kalian memang pintar ya. Nah, Benny dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta, Greenwich. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari, berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin, hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia. Lalu sampaikan di hadapan teman-teman. Misalnya informasi yang pertama, BMKG merupakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas mengamati cuaca setiap hari.
Nah, untuk informasi yang kedua dapat kita misalkan yaitu secara umum pada bulan Januari Indonesia berada pada puncak musim hujan. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyelesaikan video pembelajaran hari ini. Sekarang, Miss mau kalian membuka buku tema kalian dan mengerjakan tugas yang pertama. Pada halaman 112, kalian hanya perlu mengerjakan nomor 1 dan 2 yang terdapat di dalam tabel. Kemudian, tugas yang kedua, silahkan kerjakan lanjutan dari contoh yang sudah kita bahas di video pada bagian A di halaman 116. Kalian kerjakan nomor 6 sampai 10 ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Sehabis hujan selalu ada pelangi. Shalom.